Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di suasana bulan Ramadan seperti ini kita semua dilimpahkan begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita ini kita pergunakan untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan untuk bagaimana kita bisa sukses menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi insya Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita senantiasa berpegang teguh kepada perkataan, perbuatan maupun takrirnya, sehingga insya Allah ini akan menjadi pegangan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang berbahagia, ketika kita melihat dari fenomena bulan Ramadan ke bulan Ramadan, tentunya yang paling penting untuk kita tarik untuk memuhasabah diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita adalah apa yang kita dapati di dalam bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan ini adalah fasilitas bagi kita yang diciptakan oleh Allah untuk kita gunakan untuk bagaimana mensucikan diri kita ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, orang yang sukses di dalam bulan Ramadan ini itu senantiasa keluar dari bulan Ramadan sama seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya. Dia akan fitrah. Maka oleh karena itu, ini adalah fasilitas yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, tetapi harus kita gunakan, manfaatkan fasilitas waktu ini, kesempatan ini untuk bagaimana betul-betul sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat perintah-perintah ibadah di dalam bulan Ramadan ini, salah satu contohnya ada ibadah puasa yang menjadi karakter kuat di dalam bulan Ramadan. Ketika kita melihat ayatnya, membaca ayatnya, bahkan kita memahami ayatnya, kurang lebih yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban puasa ini bukan hanya kita dituntut untuk menahan lapar dan haus, tetapi ada tujuan yang harus kita capai, yaitu adalah takwa. Ketika kita meng-cross-check lebih mendalam, la'allakum tattaqun, ini adalah litajalli. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh berpuasa, menjadikan puasa ini sebagai kekuatan untuk pendekatan diri kepada Allah, maka pasti dia, la'allakum tattaqun, pasti akan muncul ketakwaan pada dirinya. Oleh karena itu, ketika kita melihat karya dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa memang pada porsinya umumnya dibagi 3 bagi orang yang menjalankan ibadah puasa ini. Golongan-golongannya itu, pertama adalah ada golongan yang umum. Golongan umum ini adalah orang-orang yang hanya mengetahui puasa sekedar menahan lapar dan haus. Makanya di sini senantiasa kita harus meningkatkan kualitas
dari puasa kita itu. Jangan hanya menahan lapar dan haus. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita semua, kam min shaimin, banyak orang yang puasa, laisa lahu jazaa'un illal ju'i wal atas. Tidak ada yang dia dapati dari puasanya selain dari rasa lapar dan hausnya. Nah, oleh karena itu, ketika pemahaman kita puasa hanya menahan lapar dan haus mulai dari subuh sampai maghrib, ya, senantiasa hanya fokus pada ibadah puasa yang menahan lapar dan haus, tetapi omongannya tidak dijaga, pendengarannya, pemikirannya, dan kemungkinan perbuatan-perbuatannya itu tidak dijaga, maka inilah yang dimaksud oleh hadis ini. Nah, oleh karena itu, setidaknya kita beranjak dari puasa yang umum ini menjadi puasa khusus, khawais. Yang mana puasa-puasa orang yang berada pada level kedua ini, golongan kedua ini adalah senantiasa selain dari menjaga lapar dan hausnya, dia juga menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, cara pandangnya, perbuatannya. Sehingga betul-betul yang dia puasakan baik dari sisi fisiknya melahan lapar dan hausnya, juga dari segi psikisnya. Dia bisa mengontrol bagaimana kesabarannya, mengontrol bagaimana bertindak hal-hal yang baik, yang diridhoi sesuai dengan syariat. Tetapi ada lagi puasa yang lebih tinggi, khusus bil khusus. Nah, inilah yang diperhatikan para nabi-nabi kita, bahwa ketika dia berpuasa, maka yang dia utamakan adalah betul-betul hanya full mengingat kepada Allah. Bagaimana dengan aspek yang lainnya, aspek muamalahnya? Tetap jalan aspek muamalahnya, dia tetap bagaimana menjalankan rutinitasnya, tetapi dalam satu sisi semua itu terkonstruksi. Bagaimana di dalam mengerjakan aspek muamalah itu tetap mengingat banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa ini juga adalah sangat spesial. Kalau kita melihat dari segi waktu, ulama kita sepakat bahwa ibadah puasa itu atau Ramadan ini itu adalah termasuk ibadah yang sempit waktunya. Mengapa sempit? Karena di rentan 1 tahun, 12 bulan itu hanya 1 bulan dari 12 bulan itu. Lebih banyak bulan yang tidak terkategori dalam bulan Ramadan. Ini sangat sempit. Kalau dibandingkan dengan sholat. Sholat itu setiap hari dilakukan dalam 5 waktu. Dan kalau kita misalnya tidak bisa melaksanakan dalam posisi sholat di waktu duhur karena ada uzur dan sebagainya, itu bisa dijamak. Nah, kalau ini waktu puasa ini itu terbatas. Hanya 1 bulan yang disebut di dalam bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu, karena spesialnya ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini, makanya ibadah puasa itu yang memberikan ganjaran langsung adalah Allah. Kalau kita membuka beberapa hadis, ya, ini hadisnya qudsi. Banyak diriwayatkan berbagai redaksi, tapi setidaknya ini memberikan sebuah informasi kepada kita. Ketika kita membuka, misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Ya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya. Kullu amalin ibnu Adam. Setiap amalan anak cucu Adam itu senantiasa diberikan ganjaran 10 sampai 700 pahala. Jadi perbuatan kebaikan yang ada yang dikerjakan oleh anak cucu Adam itu senantiasa diberikan ganjaran 10, bahkan dilipat gandakan sampai kepada 700 kebaikan atau pahala.
Tetapi Allah menegaskan illa syiyam, kecuali puasa. Kenapa puasa? Ya, karena puasa itu kata Allah, saumuli wa ana ajazibi. Puasa itu untukku dan saya sendirilah yang akan membalas dari puasa itu. Makanya dalam menjalani ibadah puasa ini itu bukan hanya untuk diperuntukkan bahwa kita akan berpuasa dipandang oleh orang-orang di sekitar kita, ikut berpuasa, atau mendapat sanjungan dari orang-orang di sekitar kita bahwa berpuasa. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana Allah memberikan penilaian yang begitu besar terhadap ganjaran ibadah puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ini jangan disia-siakan. Jangan kita lewatkan waktu ini karena waktunya begitu sempit dan jauh lagi kita untuk bagaimana mendapati bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Tribuners dimanapun berada, para pendengar, penonton, mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul kita jadikan ibadah puasa itu adalah ibadah yang akan mengangkat derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capailah tujuan dari bagaimana Allah mewajibkan ibadah puasa ini. Kalau dalam kajian Maqasidus Syariah, maka setiap apa yang diwajibkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah pasti ada maksud yang besar di sana. Ada hikmah yang harus kita singkap di sana. Dan tidak ada yang bisa merasakannya itu kecuali kita masing-masing. Contoh misalnya dalam ibadah puasa yang akan kita lakukan ini, sementara kita lakukan ini, maka gunakan dia betul-betul sebagai tempat, sebagai waktu untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Karena bagaimanapun di dalam aspek kehidupan kita ini itu pasti ada godaan-godaannya, termasuk menjalani ibadah puasa kita ini. Pasti ada hambatan-hambatan, rintangan-rintangan. Nah, di dalam menjalani ibadah puasa, rintangan-rintangan atau gangguan-gangguan terhadap kualitas ibadah puasa kita itulah yang juga akan diuji. Misalnya dalam aspek kesabaran kita, aspek kejujuran kita, bagaimana meningkatkan semua aspek produktivitas dalam berpuasa, bukan tambah loyo, tetapi bagaimana kita bisa berpikir dengan baik. Karena di dalam berpuasa ini yang kita inginkan bukan bahwa kita tambah mundur karena lapar dan haus atau loyo, tetapi bagaimana aspek spiritual itu menjadi mendarah daging bagi kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk bagaimana menuntaskan dari seluruh kewajiban-kewajiban kita. Sehingga berpuasa pun harus tetap kita produktif untuk menjalani dari seluruh aktivitas kita. Oleh karena itu, Tribuners, sebagai kesimpulan bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini 1446 Hijriah atau pada tahun Masehi 2025, maka oleh karena itu kita manfaatkan betul puasa kita pada bulan Ramadan ini untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.